Di tengah panasnya permasalahan rumah tangganya, inilah misteri penyakit Ustadz Zaki Mirza yang sempat membuatnya dirawat di rumah sakit berkali-kali. Lalu apa yang membuat Ustadz Zaki Mirza sering drop secara tiba-tiba hingga merasakan sakit yang tidak tertahankan di bagian pinggang dan kepala? Mungkinkah itu ada kaitannya dengan sakit polisitemi vera atau sakit genetik kelebihan sel darah merah yang sudah dideritanya sejak beberapa tahun belakangan? Ataukah ada penyakit lain yang memang belum terdeteksi oleh pihak medis? Katanya Ustadz mau bicara gitu. Akhirnya bicara Ustadz itu mamahnya dengan Pak Sarip. Diserahkan tuh ke Ustadz Zaki. Katanya mah Zaki nggak kuat lagi nih katanya, maafin gitu. Mungkin Zaki banyak dosa, punya apa gitu. Ya. Emang kenapa? Langsung putus. Putus pas kita tanya Ustadz Sarip, lagi kritis. Di badan ya sering tiba-tiba pusing, terus kayak diremes-remes, terus kok tiba-tiba sesak nafas, dikerokin juga, kadang meriang, ntar sembuh, ntar begitu lagi nggak lama. Kenapa ya? Nama penyakitnya polisitemi vera. Jadi kekentalan darah. Jadi produksi sel darah merahnya over, dari bahasa Yunani yang artinya kelebihan sel darah merah. Diagnosanya apanya bagus, jantungnya pun bagus. Bagian pinggang dan bagian pala ya. Jadi bagian pala tuh seperti di apa ya gitu, sama pinggangnya nggak boleh kesenggol dikit aja sakit. Dibangga di springnya aja pun terasa seperti disayat-sayat kulitnya. Dampaknya memang banyak, cepet capek dan lain sebagainya. Terakhir saya sempat drop dan blackout, masuk di rumah sakit Pelita Keluarga. Langsung tuh. Nah kayak saya ini harus ada namanya ngeluarin darah, flebotomi. Bedanya flebotomi dengan donor darah, kalau donor darah kan bisa didonorin, tapi kalau flebotomi nggak bisa didonor karena ada kelainan sel darah. Kalau dia datang sakitnya, kita semua nggak tahan melihatnya. Jadi bagi kita juga yang melihat nggak bisa kita bayangkan apa yang sedang dialami dengan Ustadz Zaki ya, nggak pernah bisa diprediksi lah. Saya tahu sih mungkin kelenjar, mungkin lemak kali ya, karena di pinggang kalau nggak salah saya juga tahu sih ada beberapa benjolan lemak ya, mungkin mau dibuang gitu. Belum dapat terdeteksi jenis penyakit yang diderita Ustadz Zaki Mirza. Apakah itu berhubungan dengan sakit kelebihan sel darah merah atau bukan? Namun yang jelas Ustadz Zaki Mirza kerap keluar masuk rumah sakit sejak beberapa tahun lalu. Beberapa kali kondisi tubuhnya mengalami drop di dalam rumah sakit. Ustadz Zaki pun terlihat sempat susah bergerak dan sulit berbicara. Namun saat ketahuan mengidap penyakit genetik yaitu kelebihan sel darah merah pada tahun 2013 lalu, benarkah Ustadz Zaki Mirza telah divonis hanya akan memiliki sisa usia selama 5 tahun lagi? Untuk vonis sih dulu katanya temen saya juga dokternya. Jadi dia bilang untuk sel darahnya kayaknya cuma bisa 5 tahun. Kayaknya 2013 akhir lah. Nah kita juga dengan sebagai orang tua lihat anak kita begitu kan, kita kan apa daya nggak bisa apa-apa ya. Gimana sih mengembalikan pada Allah aja lah. Penyakit itu ya hadiah supaya kita diingetin lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita ingat bahwa kita ini makhluk yang lemah. Setiap yang bernafas pasti meninggal. Siapkan diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anggap aja hari ini apa yang kita perbuat itulah yang terakhir, sehingga kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan apa yang kita lakukan. Sementara itu di tengah penyakitnya yang masih menjadi misteri, Ustadz Zaki pun harus menghadapi proses perceraiannya dengan sang istri Sinta Tanjung alias Tata yang juga tak kunjung menjenguknya saat dirawat. Saling tuding bahwa masing-masing pihak memiliki pria idaman lain dan juga wanita idaman lain. Benarkah rumah tangga Ustadz Zaki Mirza dan Sinta Tanjung benar-benar tak dapat diselamatkan lagi? Lalu bagaimana curahan hati Sinta Tanjung yang sedih karena sudah 1 bulan namanya tak dapat bertemu Queen sang buah hati kedua lantaran dibawa Ustadz Zaki Mirza? Saya nggak ketemu sama baby saya itu 2 bulan ya, berat banget pastinya.
Setiap hari yang saya pikirkan hanya dia, tapi saya terus berdoa semoga anak saya itu dikuatkan. Saya percaya sih karena anak saya itu anak yang paling mandiri ya. Jadi Queen itu anak yang paling mandiri, menyenangkan, bawel. Saya berusaha untuk terus mendoakan dia supaya nggak terlalu ingat saya ya. Kasihan saya aja memikirkan dia sakitnya luar biasa, apalagi seorang anak ya pasti kangen sama ibunya gitu. Kangen banget ya, kangen banget, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau bagi saya sih ambil yang baiknya lah. Iya, yang terbaik lah. Seandainya bisa cara baik-baik gitu. Soalnya dia kan sudah memutuskan sendiri kan. Iya, bukan orang tua sih nggak bisa ini, cuman dia memberikan keputusan, ya itulah yang baik bagi dia. Apapun itu, saya kan udah upaya yang terbaik gitu ya. Hasil saya menunggu yang terbaik dari Allah. Meninggalkan misteri penyakit yang diderita Ustadz Zaki Mirza di tengah badai yang tengah menerpa rumah tangganya, seperti apa kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil yang menghampiri Oi Putri Nia Daniati? Seperti apa Oi yang akhirnya angkat bicara menanggapi pelaporan dirinya ke Polda Metro Jaya? Benarkah ada campur tangan Farhad Abbas, sang mantan ayah tiri, di balik kasus pelaporan Oi? Simak sesaat lagi hanya di Intens. Sekarang intinya mau bikin apa? Bunda kelaparan. Kamu tuh harus bener dulu bikinnya baru kamu banyak ngomong deh. Ada Bunda paling malas karena Bunda tuh bawel. Bun, ya kan lucu. Mendingan punya pacar lah. Udah jomblo, awalnya belum boleh pacaran. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Aziza. Putri sulung Nia Daniati, Olivia Natania atau biasa dipanggil Oi, akhirnya angkat bicara pasca dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan membawa kabur mobil rental. Lantas benarkah Oi dengan tegas membantah dirinya sulit ditemui, serta tuduhan belum membayar sewa mobil selama sebulan? Benarkah lantaran masih berkonflik dengan Nia Daniati, Farhad Abbas pun ikut campur untuk mempolisikan Oi?